Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa sih gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Sudah ada yang tahu? Belum. Sebelum kita masuk ke gerakan pembaharuan di Indonesia ini, kita cari dulu ya, apa sih yang melatar belakangi terjadinya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Semua ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi pemicu atau latar belakang yang sehingga terjadinya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini ada 3 ya. Yang pertama ini kerusakan akidah. Jadi pada masa itu ya, pada masa dulu ini banyak mayoritas orang-orang Islam, tetapi mereka akibat adanya budaya-budaya Barat yang bercampur sehingga banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Budaya Barat ini banyak sekali yang berkembang besar di Indonesia, sehingga banyak masyarakat mayoritas Islam ini ya mereka banyak yang tidak sejalan gitu dengan yang Rasulullah ajarkan gitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini pada yang menyebabkan pemicu gerakan pembaharuan Indonesia ini, Islam ini mengalami pemerosotan ya, kemunduran yang sangat drastis, sehingga para ulama dan tokoh-tokoh ini ingin gitu semangat untuk membangkitkan, mendirikan organisasi Islam ya. Kita masuk ke sejarah ya, belum pembahasan sejarah dulu. Dari sejarah gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, sejarah peradaban ataupun memang tidak selalu berjalan dengan linear ya. Pembaharuan Islam di Indonesia ini dari dulu hingga kini memang sangat etnistis sifatnya, karena di dalam melakukan pembaharuan Islam seseorang ini harus rela menyerahkan diri sepenuhnya di dalam cita-cita itu, atau jadi mereka juga harus siap menghadapi resiko apapun itu ya. Bagaimana kan ulama-ulama ini berpikir bagaimana nantinya Al-Quran ditafsirkan, sejauh mana referensi hadis menjadi pedoman nantinya, dan bagaimana nih umat manusia ini kan sudah dia Islam, tetapi sudah berbeda-beda ya keyakinannya. Ada yang banyak ya, mereka banyak yang menyembah apa tuh, berhala, sesajen juga tuh banyak ya, mereka menyembah pohon-pohon itu, padahal mereka ini kan Islam ya, Islam. Itulah yang menjadi pemicu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Next. Ini yang menyebabkan pengaruh ya, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai bergelit di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Pembaharuan Islam di Indonesia terjadi karena pertama adanya apa? Kenyataan ajaran Islam yang bercampur ya dengan kebiasaan-kebiasaan bukan dari Islam. Yang tadi ya kita sudah jelaskan di latar belakangnya. Banyak budaya-budaya Arab yang budaya-budaya Barat yang masuk ke Islam, sehingga ini mengalami kemunduran umat Islam itu keyakinannya berbeda-beda pada saat itu. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dinilai kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan
dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Jadi banyak sekali nih kekuatan misi-misi budaya Barat ya yang menyebabkan yang mempengaruhi nih gerakan dakwah di dakwah Islam. Selanjutnya, oke. Jadi sudah ya berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama, munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan setelah menumbuhkan. Jadi banyak masyarakat ulama saling bekerja sama untuk membangun peradaban baru gitu kan. Karena itu tadi ya, masyarakat sudah keyakinannya sudah macam-macam ya. Setelah para tokoh pembaru Islam berhasil memperbarui sistem pendidikan di Universitas Al-Azhar. Jadi di tokoh-tokoh ilmuwan ini sebelum mereka mendirikan organisasi mereka kuliah di mana? Al-Azhar ya. Pengaruh pembaruan dalam bidang pendidikan di Indonesia berhasil terubah sehingga cara pandangan bangsa Indonesia tergerak lebih maju dan akhirnya perlahan pasti pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Dengan ulama yang berusaha untuk mereka belajar ke luar negeri, mereka ingin membangun apa? Ya, mereka ingin membangun pendidikan agar di Indonesia ini jaya lagi pendidikannya. Oke. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia boleh dibacakan? Ready? Pembaruan Islam di Indonesia yaitu sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan kemurnian agama Islam agar sesuai dengan hadis dan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup ya. Jadi ini pembaruan Islam ini di Indonesia ini bertujuan untuk apa? Mengembalikan kemurnian agama Islam. Iya, agar sesuai dengan hadis yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai abad ini pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus ya. Para ulama ini sangat benar-benar berjuang gitu ya untuk mempertahankan bagaimana gitu kan kondisi pada saat itu juga keadaan Indonesia ini benar-benar sudah istilahnya sudah kacau ya karena adanya keyakinan yang terus-menerus datang dari dunia barat. Next. Oke. Ada 3 ide-ide ya yang masuk melalui 3 jalur. Yang pertama jalur apa? Yang kedua? Ya, dan yang ketiga? mahasiswa yang menerima ilmu di Timur Tengah. Ya, syukur. Yang pertama ini jalur haji. Jalur haji ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim ya. Tentunya mungkin sampai sekarang kita masih berjalan. Mereka ini para ulama dahulu mereka pergi haji sekaligus mereka mungkin di sana untuk apa? Mereka untuk menimba ilmu agama ataupun pengetahuan ya, pengetahuan. Mereka agar mereka ini memiliki visi gitu. Ketika mereka pulang ke tanah air, mereka sudah memiliki keilmuan sehingga bisa membangun organisasi Islam. Yang kedua, jalur publikasi. Bagaimana sih nih cara dari jalur publikasi ulama-ulama terdahulu? Mereka ini melakukan ini melalui jurnal ya, jurnal atau majalah-majalah yang mereka sebarkan, yang nantinya kayak kita nih anak-anak pemuda ini dengan mudahnya menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia agar anak-anak muda juga tertarik gitu dengan adanya ini ya jalur
ya. Mungkin sampai saat ini mereka itu masih ulama-ulama itu masih difasilitasi di sana, karena mereka ulama-ulama beliau-beliau ini di sana pun mendirikan pendidikan, jadi sangat diagungkan lah ya di sana ya. Next. Nih, perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umumnya ya. Ada yang tahu sebelumnya corak gerakan agama Islam di Indonesia dibagi ada beberapa kelompok nih, corak-corak gerakannya. Ada yang tahu? Belum ya? Nah, ada tiga corak gerakan pada masa itu. Yang pertama, boleh Rehan boleh baca Rehan? Ada gerakan apa Rehan? Tradisionalis konservatif. Ya, yakni mereka yang menolak kecenderungan pembaratan dengan mengatasnamakan Islam secara pemahaman dan pengalaman, melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Jadi pada kelompok ini mereka ini sangat enggan gitu, ingin memerdekakan Islam itu mereka enggan, tapi mereka malah justru ingin melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Yang kedua boleh dibaca, Dani? Ya Bu. Ya. Reformis modernis. Iya. Yakni mereka menegaskan relevansi untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Jadi pada kelompok ini mereka ini inginnya semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik Islam ini harus dipandang memiliki karakter yang fleksibilitas ya. Yang ketiga, Rohman ya. Rohman apa? Silakan Rahim. Yang ketiga, radikal puritan. ya. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Ya. Jadi pada kelompok ini mereka ini lebih percaya kepada keyakinan ya, penafsiran keyakinan. Jadi mereka juga menganggap bahwa ya udah Islam ini sudah murni, makanya mereka ini adalah suatu kelompok yang sangat mendukung gitu untuk Islam ini dibuat untuk murni lagi. Ya, ada yang tahu ini tokoh-tokoh pelapor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Ada yang tahu ini siapa? Cari tahu ya. Ini adalah Ahmad Hasan. Beliau pendiri apa ini? Pendiri organisasi apa? Ada yang tahu? Persis ya. Siapa beliau? Ahmad Hasan. Ya, pendiri organisasi apa? Persis. Ya. Yang kedua? Ya, beliau pendiri apa? Iya. Ya. Yang ketiga? Syekh Ahmad Sukarti ya. Beliau ini pendiri organisasi apa? Al-Irsyad. Dan ini mungkin nggak tahu. Ya, Haji Hashim. Beliau ini pendiri organisasi apa? Iya. Ya, inilah beliau lah orang-orang yang luar biasa yang berperan dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya. Kita masuk ke organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi berjuang untuk mencapai kemerdekaan ini sangat luar biasa ya, tidak diabaikan lagi. Jadi tujuan dari didirikannya organisasi
Islam ini bergerak di bidang apa aja? Yang pertama bidang Agama. yang kedua Pendidikan. yang ketiga Sosial. dan yang keempat Ekonomi. Oke, skip aja. Oke, skip. Nah, ini adalah boleh dibacakan ya, boleh dibacakan dulu nanti dijelaskan. Randy sudah ya? Chandra. Boleh dibacakan Chandra? Ya, Syarikat Islam 1905 Masehi. Syarikat Islam Indonesia SI Indonesia adalah organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme, didirikan oleh Haji Salman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Sarekat Dagang Islam SDI. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Samanhudi yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SDI, salah satunya melalui Buletin Taman Pewarta 1902-1915. Jadi syarikat Islam ini apa tujuan dari didirikannya syarikat Islam untuk apa? Ya. Nah, untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan perdagangan ya. Karena mungkin pada saat itu perdagangan ini masih jarang. Jadinya beliau ini siapa pendirinya? Tolong dinamakan ya. Haji Samanhudin ya. Beliau ini berusaha mendirikan syarikat Islam sebagai wadah untuk berkumpul para pedagang Islam di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ini persatuan umat Islam ya. Boleh dibacakan. Rehan. Sudah ya, Rehan? Gemilang. Sudah Bu. Gemilang. Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh pondok pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Sudah ada yang tahu dengan beliau, profil beliau, gitu. Beliau ini kenapa Persatuan Islam ini didirikan? Sudah ada yang tahu? Belum ya. Jadi latar belakang persatuan persatuan umat Islam ini didirikan untuk apa? Untuk menyatukan umat Islam yang pada masa itu yang tadi kita sudah kaji ya, bahwa banyak umat Islam yang berkeyakinan macam-macam, sehingga beliau ini ingin berusaha bagaimana sih umat Islam ini disatukan kembali gitu dengan Islam yang murni, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Sehingga ya beliau berusaha keras bagaimana nih gitu kan. Beliau akhirnya memiliki ide dan akhirnya beliau membuat organisasi Persatuan Umat Islam ya. Nah, ini yang ketiga ini Al-Irsyad Al-Islamiyah. Boleh dibaca nih. Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914 Masehi. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jamiyah Al-Islam Wal-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 18 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah
tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamiyah Syekh Ahmad Sulkati Al-Ansari, seorang ulama besar Makkah yang berasal dari Sudan. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam Persis. Terima kasih, Prof. Jadi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini salah satu organisasi yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sulkati, ya. Beliau ini bergabung dengan Persis dan Muhammadiyah. Jadi bersatu gitu kan, kelompok ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Sama ya, tujuan beliau mendirikan organisasi ini yang akhirnya ini untuk apa? Untuk memurnikan tauhid, mengembalikan Islam secara kafah, menyeluruh, ya, ibadah dengan alamiah Islam. Organisasi ini juga bergerak di dalam bidang pendidikan dan dakwah untuk Al-Irsyad ini juga sudah didirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini organisasi ini dibangun untuk apa? Bertujuan untuk apa? Latar belakangnya. Betul. Ya, untuk apa? Menyebarkan apa nih? Beliau ini mempunyai organisasi ini mendirikan hingga ratusan sekolah. Berarti organisasi ini memicu kepada pendidikan. Oke. Nah, yang keempat, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Kehadiran NU ini merupakan salah satu upaya untuk melambangkan wawasan tradisi agama yang dianut jauh sebelumnya, yakni pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nahdlatul Ulama ini menerapkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa, ya. Jadi tujuan didirikan organisasi ini pun sama. Dia untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk pendidikan keagamaan, pendidikan dan sosial gitu kan. Jadi organisasi ini berperan banget masuknya di dunia pesantren gitu, di lembaga pesantren. Ya umumnya kita kan semua NU ya, mengambil inian beliau lah. Ya, cukup. Sebelumnya sebelum kita tutup, Ibu mau sedikit tanya nih tentang terkait yang tadi. Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Apa sih tujuan dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu didirikannya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Memurnikan tauhid. Ya, betul. Oke. 4 pelapor gerakan pembaharuan di Indonesia siapa aja? Yang tadi awal-awal tuh tokoh-tokoh yang sangat berperan penting. Ya, Ahmad Hasan. Ya, dia Ahmad Dahlan. Ya, lalu yang terakhir. Oke.